kasih atas kehadirannya rekan-rekan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Kami dari unsur TNI Polri mengucapkan selamat datang, selamat siang, mudah-mudahan kepada teman-teman saya yang pada siang hari ini hadir. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya serta ketertibannya. Kesempatan pertama kami menghimbau tetap menjaga protokol kesehatan. Kesempatan pertama kami menghimbau tetap menggunakan protokol kesehatan. Monggo sama-sama menjaga jarak, sama-sama menggunakan masker demi keselamatan dan kenyamanan kita bersama. Sahabat-sahabat, intoleransi ekonomi terjadi karena pemerintah dan DPR selalu mementingkan keberpihakannya kepada korporasi dan oligarki. Sahabat-sahabat, bagaimana mudahnya investor masuk dan akan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sahabat-sahabat, maka sudah sepatutnya dan sewajarnya dengan sisi ketauhidan, dengan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam, sudah sewajarnya kita harus menjadi garda terdepan untuk terus melakukan perlawanan, karena didiklah pemerintah dengan perlawanan hanya ada satu kata: lawan, 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 lawan. Para mundur setengah meter, mundur setengah meter, meluncur. Teman-teman mundur, mundur. Teman-teman mahasiswa. Halo perwakilan lah, ya, ini jalan. Silakan duduk. Betul kawan-kawan? Betul kawan-kawan? Silakan duduk. Langsung. Udah ada ibu. Ibu yang saya hormati, bahwa kami dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Bu, silakan. Yang lain. Kawan-kawan semua dengar, Pak, jangan kita tidak menuju bawah semua, jangan tunjuk juga kan peserta aksi kita, Pak. Kita di sini sikapnya tertib, Pak. Bapak yang saya hormati, Ibu Bupati yang saya hormati, bahwa kita dari Pergerakan Cabang pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Tegal, kita bagian dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Tegal. Kawan-kawan, kita di sini menyampaikan aspirasi kegelisahan kita bahwa DPR dan pemerintah telah melakukan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang penuh dengan kesulitan, yang penuh dengan kemunafikan dan penuh dengan pembodohan, sahabat-sahabat semua. Maka sudah sepatutnya dan sudah sewajarnya kita sebagai kader PMII untuk serentak bersama turun ke jalan menyampaikan aspirasi, untuk turun ke jalan menyampaikan aspirasi yang didengarkan oleh wakil rakyat daerah Kabupaten Tegal serta pemerintah daerah Kabupaten Tegal. Perlawanan kita hari ini dan seterusnya adalah intoleransi ekonomi dan sistem oligarki yang mengakar dengan merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka Ibu Bupati yang saya hormati, wakil rakyat daerah Kabupaten Tegal kosong. Ya, wakil rakyat daerah Kabupaten Tegal kosong. Maka sudah sepatutnya ketika DPRD Kabupaten Tegal kosong, sudah sepatutnya rakyat yang mengisinya. Betul? Silakan Ibu Bupati menyampaikan pandangan berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kapolres beserta seluruh jajarannya, Kepala Disperinaker, juga Kasatpol PP beserta seluruh jajarannya, adik-adik mahasiswa dari unsur Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, kemudian dari Pemuda Pancasila, teman-teman media yang saya cintai,
saya sayangi dan saya banggakan tentunya. Pertama, saya menyampaikan terima kasih, penghargaan, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada adik-adik dari PMII yang kebetulan saya juga alumni PMII. Sehingga apa yang kalian perjuangkan sesungguhnya sama dengan apa yang saya inginkan. Artinya pergerakan yang kalian lakukan pada hari ini adalah sebagai wujud empati, wujud keberpihakan kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama yang masih dimarginalkan. Sehingga pergerakan-pergerakan seperti ini tidak boleh padam. Harus kalian lakukan secara terus-menerus, berkesinambungan, dan yang terpenting ikhlas, tulus. Tulus ya. Yakinlah apa yang kalian lakukan, mengorbankan waktu, tenaga. Hari ini saya yakin ketika dilandasi niat yang ikhlas akan menjadi catatan amal kebaikan yang dilipat gandakan pahalanya, dan mudah-mudahan bisa menjadi bekal kalian sowan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari teman-teman anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sedang dinas luar, dan beliau-beliau memberikan waktu besok hari Jumat siang bisa bertemu dengan Dewan yang terhormat dari Kabupaten Tegal, jikalau masih berkehendak untuk bertemu. Oh, pasti. Saya sesungguhnya bersama kalian sejak kalian sampai di sini. Akan tapi informasi yang saya peroleh, kalian kepenginnya bertemu dengan teman-teman dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan saya bangga, saya berterima kasih, meskipun sesungguhnya tidak kalian inginkan, akan tetapi siang ini diperkenankan untuk menemui kalian semuanya. Insya Allah apa yang diinginkan hari ini, saya juga akan berupaya mendorong secara konstitusional ada ruang bagi kalian semuanya untuk memperjuangkan aspirasinya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Perasaan kalian sama dengan perasaan saya. Segala ketidakadilan harus kita lawan. Semua ketidakadilan harus kita lawan dan harus kita perjuangkan. Akan tetapi dengan cara-cara yang konstitusional. Saya yakin karena baru berwujud undang-undang, nanti akan dibuat peraturan pemerintah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana kita punya wakil di sana. Doa dan ikhtiar melalui cara seperti ini, mudah-mudahan apa yang kalian inginkan nanti bisa diakomodir. Kiranya demikian yang saya sampaikan sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan. Mari saya sepakat mendukung dengan doa kita yang tiada henti-hentinya harus kita bacakan. Sholawat apa tadi? Ashil. Ayo bareng-bareng saya karena saya belum sempat di mana. Sebelum membaca sholawat, ada beberapa yang ingin saya sampaikan secara kelembagaan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, bahwa kawan-kawan, kita merasa kecewa karena tuntutan kita tidak didengarkan oleh wakil rakyat DPRD Kabupaten Tegal. Betul? Maka tidak menutup kemungkinan kita ingin bertemu kembali kepada DPRD Kabupaten Tegal. Hari ini Ibu Bupati sudah menyampaikan
yang menjadi kegelisahan kita bersama dan bersama-sama menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Maka izinkan saya membacakan pernyataan sikap PCBMI Tegal dalam hal ini, kemudian ditandatangani oleh Ibu Bupati Tegal, dan kita akan meminta untuk seterusnya kemudian ditandatangani oleh Wakil Rakyat Daerah Kabupaten Tegal. Betul? Izinkan saya membacakan pernyataan sikap PCBMI Tegal. Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Tegal, PMI Tegal, tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Pembahasan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang semula dijadwalkan pada 8 Oktober 2020 tapi kemudian disahkan menjadi undang-undang pada Senin 5 Oktober 2020 sore di tengah masa pandemi COVID-19. Undang-Undang Cipta Kerja yang penuh keganjilan dan menimbulkan kontroversi berbagai kalangan baik secara prosedural maupun substansi. Undang-Undang Cipta Kerja berpotensi mengancam berbagai dimensi kehidupan dan mengubah banyak tatanan kehidupan perekonomian daerah dan nasional, mulai dari mundurnya kualitas demokrasi, meningkatnya risiko bencana ekologis, hingga hak hidup banyak orang yang berdampak pada perubahan ekonomi keuangan individu rakyat. Berdasarkan instruksi dari PCBMI dan kajian PCBMI Tegal yang sudah dilakukan, PCBMI Tegal menyatakan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja melanggar prinsip kedaulatan rakyat sesuai pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 19 Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mencerminkan asas keterbukaan sesuai pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. Menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja karena pembentukan dan pengesahan tidak partisipatif dan eksklusif. DPR dan pemerintah harus pro terhadap rakyat kecil khususnya buruh dan hentikan keberpihakan pada kepentingan korporasi dan oligarki. 4. Hentikan kapitalisasi sektor pendidikan dengan dihapusnya aturan pelaksanaan perizinan sektor pendidikan melalui perizinan berusaha. Meminta kepada DPRD Kabupaten Tegal dan pemerintah Kabupaten Tegal bersama-sama untuk menandatangani penolakan tentang Undang-Undang Cipta Kerja. 6. Meminta kepada DPRD Kabupaten Tegal dan pemerintah Kabupaten Tegal untuk memantau keberlangsungan dan hak pekerja buruh dan selalu mengedepankan kepentingan rakyat. 7. Mengingatkan DPRD Kabupaten Tegal dan pemerintah Kabupaten Tegal untuk selalu menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Ibu, tadi sudah pernyataan sikap ini sudah saya sampaikan. Ini kemudian ditandatangani oleh saya selaku Ketua Cabang PCBMI Tegal, kemudian ditandatangani oleh Bupati Tegal, dan kita akan selalu menuntut untuk Ketua DPRD Kabupaten Tegal untuk menandatanganinya. Siap, saya lanjutkan ke teman-teman anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan diberi kelancaran, supaya mulia kalian semuanya. Saya sampaikan bahwa penolakan ini tidak hanya berhenti pada hari ini saja, tapi kita berharap hari ini dan seterusnya kita menuntut untuk Ketua DPRD Kabupaten Tegal untuk menemui kita secara kelembagaan dan menandatangani penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Sepakat? Sepakat? Maka terima kasih kepada Ibu Bupati yang sudah menerima kita, yang sekaligus juga sebagai alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Tepuk tangan untuk beliau. Sahabat-sahabat, maka PCBMI Tegal kita selesai pada hari ini dan kita akan tetap menuntut untuk seterusnya besok dan sampai kapanpun untuk Ketua DPRD Kabupaten Tegal menandatangani Undang-Undang Tolak Cipta Kerja. Sepakat sahabat-sahabat? Sepakat sahabat-sahabat? Sepakat sahabat-sahabat? Sepakat sahabat-sahabat? Maka dari itu saya sampaikan untuk tertib dalam proses pembubaran masa aksi ini. Silahkan sahabat-sahabat bisa menyesuaikan untuk pulang ke tempat masing-masing. Kita tertib, kita berangkat tertib, kita juga pulang tertib. Semangat sahabat-sahabat. Semangat sahabat-sahabat. Terima kasih. Membaca selawat akhir. Sampah. Allahumma sholli ala sayyidina
Pak.